طلع البدر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12. Kali ini kita akan membahas tema terpenting dalam kehidupan kita, yaitu prinsip-prinsip dalam pernikahan. Pernikahan ini adalah merupakan sunatullah yang berlaku pada umumnya bagi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan setiap yang Allah ciptakan berpasang-pasangan, karena ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-72, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dan istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rangsangan bagi orang yang merasa belum sanggup agar tidak khawatir karena belum cukup biaya. Karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki yang baik pula serta yang halal. Selanjutnya adalah pengertian apa sih yang dimaksud dengan pernikahan itu. Pernikahan itu secara bahasa nikah berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Jadi ada nikah dan kawinnya. Makanya dalam sigot nikah itu atau dalam lafaz nikah itu, kalau dalam bahasa Arab ankahtuka wa zawajtuka libnati, atau dalam bahasa Indonesianya saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anakku. Dalam hal ini tentu di situ wali dari perempuan tersebut. Sementara dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi tentunya. Secara resmi tentu dicatat dalam KUA. Sedangkan menurut syariat, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Artinya, kalau seseorang menikah dengan yang bukan mahram, itu merupakan daripada prinsip pernikahan. Kalau sesama mahram tidak boleh dinikahi. Nanti kita akan membahas tentang definisi mahram itu sendiri. Selanjutnya, tujuan daripada pernikahan yaitu seorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam berumah tangga. Di antaranya adalah sebagai berikut: untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Jadi manusia itu mempunyai naluri untuk berkeluarga. Sebagaimana hadis Nabi bahwa tunkahul mar'atu li arba. Wanita dinikahi karena 4 hal: lima liha walin nasabiha wali jamaliha wali diniha wasfar bizadil yadain taribat, karena agamanya, karena hartanya, karena kedudukannya, ataupun karena kecantikannya. Ini adalah prinsip yang harus dicari bagi seorang yang akan menikah. Kemudian tujuan positif yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup. Untuk mendapatkan ketenangan hidup supaya manusia itu tenang, maka dia membentuk sebuah klan ataupun keluarga. Kemudian prinsip yang ketiga adalah untuk membentengi akhlaknya. Kalau dengan berumah tangga itu akan menjadikan dia lebih baik, maka dianjurkan. Karena apa? Karena orang yang belum menikah dia akan mudah untuk melihat sesuatu yang batil. Tidak mudah bagi seorang pemuda sudah mapan kemudian ada wanita cantik, maka dia akan melihatnya. Maka dengan menikah ini dia akan menundukkan pandangan dan lebih membentengi kemaluannya, terhindar daripada perzinahan. Kemudian pada prinsip yang keempat adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Jadi kalau orang yang sudah menikah itu, maka ibadahnya akan lebih berkualitas. Dalam berkualitas dia ibadahnya, maka berbeda dengan orang yang masih sendiri. Kalau dia sendiri, maka dia dalam keistiqomahannya akan merasa berat. Sementara kalau dia menikah, dia akan saling menanggung ataupun saling memotivasi. Kemudian prinsip yang kelima adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Tentu kalau bagi seorang laki-laki apabila ingin mencari bibit yang soleh, maka dimulai dengan mencari pasangan yang soleh.
Kemudian prinsip yang keenam adalah untuk menegakkan rumah tangga yang islami, ya. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami ini merupakan prinsip, ya. Kalau kita dalam sebuah rumah tangga tentu perlunya menerapkan prinsip-prinsip islami, ya. Itu, ya. Selanjutnya hukum pernikahan itu sendiri, ya. Para ulama memberikan 5 ataupun kriteria terkait dengan hukum pernikahan itu sendiri, ya. Tentunya dalam hal ini para ahli fikih, ya, yang telah mendalami permasalahan ini. Hukum yang pertama itu adalah wajibnya. Wajib di sini kalau dia telah mampu baik secara fisik, mental, ekonomi maupun akhlak, maka dia wajib untuk menikah. Karena apa? Karena dikhawatirkan dia akan terjerumus pada perbuatan maksiat seperti perlakuan dia akan melakukan zina. Tentu dia akan wajib, ya. Dalam hal ini wajib. Kemudian hukum yang kedua adalah sunnah. Sunnah di sini dalam artian kalau dia sudah mampu, ya, tapi kalau dia tidak dikhawatirkan untuk terjatuh kepada maksiat, maka hukumnya sunnah, ya. Dia sudah mampu secara fisik, ya, sementara dia belum ada keinginan untuk menikah, maka hukumnya sunnah. Kemudian hukum yang ketiga adalah mubah. Mubah di sini boleh, ya, boleh menikah, boleh tidak, ya, bagi yang mampu ataupun aman daripada fitnah. Tetapi tidak membutuhkan ataupun tidak memiliki syahwat sama sekali seperti orang yang impoten, ya. Dalam artian dia ini tidak impoten, tetapi dia boleh menikah ataupun boleh menunda selagi dia tidak dikhawatirkan kepada perbuatan maksiat itu sendiri, atau dalam artian kalau ada perempuan yang cantik dia akan terjerumus pada perzinahan, ya. Kemudian hukum yang keempat adalah haram, ya. Haram bagi orang yang dia itu tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban lainnya, ya. Kalau dia menikahi hanya untuk membuat perempuan yang sengsara, maka tidak diperbolehkan. Maka dalam hal ini kalau tujuan pernikahan itu di awal sudah memiliki tujuan, maka dia terapkan, ya. Tapi kalau niatnya hanya untuk membuat kesenangan sementara, ya, sementara dia tidak mampu untuk membiayai, maka haram. Karena apa? Karena akan terjerumus pada kesia-siaan. Kemudian hukum yang kelima adalah makruh, ya. Makruh di sini adalah sesuatu yang sehingga akan dikhawatirkan, ya, akan menyakiti yang akan dinikahinya, ya. Contoh misalkan ada seorang yang ingin menikah, dia masih ragu apakah dia akan mampu untuk membahagiakan istrinya, apakah dia akan mampu untuk menafkahi istrinya. Ini tentu termasuk keraguan-keraguannya. Nah, ini atau dia khawatir kalau nanti akan menyakiti istrinya atau dengan cara perlakuan yang kasar atau menzalimi hak-hak istrinya, ya, buruk pergaulannya terhadap istrinya. Nah, ini merupakan sifat yang makruh. Tetapi kemakruhan itu bisa menjadi mubah manakala dia sudah yakin positif akan menikahnya. Demikian beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam prinsip-prinsip pernikahan. Nanti kita akan membahas tentang mahram, apa saja, siapa saja yang tidak boleh dinikahi bagi seorang laki-laki ataupun perempuan. Kita lanjutkan insyaallah pekan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.